said I never give up. I got this, man, I got it. I will not quit, I'm on it. Never off it. Got the block lit, I'm toxic. Spitting logic, make them nauseous. Honest, can I stop this? Never cautious, drop it. I'm the hardest. Knock, knock, bitch, what? Halo kaum ibu yang suka ngarep melihara loli terus bisa dikawinin kapanpun lo suka. Di konten kali ini gue bakal bagi-bagi rekomendasi anime MC Badass Gak Naif yang membantai semua kaum lolicon. Pastinya anime ini bikin lo terngiang-ngiang. Andai gue bisa jadi kayak si kampret, pastinya gue ngeharem tiada henti. Ya kalau punya kekuatan begitu sih, haha ngayal aja. Dah, gak usah banyak cot lagi. Let's check it out. Overlord. Anime ini menceritakan game virtual Yggdrasil yang akan segera ditutup. Namun satu player ini tidak terima akan hal itu dan ingin menghabiskan waktu tersisa pada game tersebut dengan tetap online di game. Alhasil, dia terjebak di dalam game tersebut dan tak bisa logout. Momonga, nama karakter MC dalam game tersebut, berjuang mempertahankan istana miliknya dan teman-temannya yang sudah ia bangun bersama. Namun, ia berjuang sendiri tanpa teman-temannya dan hanya ditemani NPC yang mereka buat bersama, yang tiba-tiba bisa bergerak layaknya mereka hidup secara nyata. GG parah sih cu, Momon gak ada mercy pas ngelawan musuh, apalagi Albedo. Aduh, bagi gue mah udah gak bisa tahan cu kalau jadi si Momon. Albedonya ngeri cu, auto gas dinikahin kalau bisa. Ya kalau ada juga sih. Goblin Slayer. Ya seperti judulnya cu, walaupun nama MC-nya juga Goblin Slayer dan sange sama Goblin, dia hanya membantai kaum Goblin dan tak melirik misi lain selain ada kaitannya dengan Goblin. Walaupun cuma bisa bantai Goblin ya, but it's not that easy fella. Goblin sendiri memiliki strata power dari Goblin biasa ke Goblin King yang memiliki banyak pasukan dan bisa menghancurkan sebuah desa dalam sekali serang cu. Di sini, sang Goblin Slayer sama Priestess muda dan cantik bersama mereka membantai Goblin dan mencari kawan baru dalam misi mereka. Heran aneh, meskipun dikira sakne sama Goblin doang, tetap ada cewek cantik yang ikut. Aduh, susah emang cocok. Sugigami Chibiku Isekai Douchu. Karakter utama anime ini bernama Misumi Makoto, seorang siswa SMA yang dipanggil ke dunia lain sebagai pahlawan oleh Dewi. Namun Dewi Muna itu menghinanya karena jelek, lalu membatalkan gelarnya sebagai pahlawan dan membuangnya ke ujung dunia. Eits, tapi Dewa Tsukuyomi memberikan kekuatannya, bukan sebagai pahlawan, namun hidup bebas terserah Makoto mau jadi apa. Mau jadi lolicon kek, apa mau jadi raja iblis kek, ya karepmu, urusanku. Di ujung dunia, Makoto menemukan beberapa ras dan membuat sebuah desa. Namun hal tak terduga terjadi. Makoto berpikir akan baik-baik saja berhubungan dengan manusia. Namun semuanya salah, sehingga dia menjadi murka akan ketamakan manusia. Makanya cok, semua harta benda tuh cuma sementara. Gak usah pamer-pamer deh, apalagi ngambil punya milik orang lain. Hargai selagi ada, berbagi selagi bisa, hormati segala perbedaan yang ada. Udah tentram hidup lu cok. Ki Seiju. Nah ini nih cok, yang awalnya cupu jadi badas parah. Izumi Shinichi, siswa SMA biasa. Cupu malah kata gue. Tidak sengaja diserang alien atau parasit lah itu, yang menyerang bumi dengan mengambil alih kerja otak manusia seutuhnya. Namun si nolep Izumi ini berhasil menghentikannya, sehingga hanya tangan kanannya saja yang terambil alih oleh alien parasit ini. Awalnya mereka tidak mau bekerja sama, namun seiring berjalannya waktu, karena banyak alien yang menyerang juga, mereka akhirnya bekerja sama untuk melawan parasit lain, karena mereka tidak hanya mengincar manusia, namun juga saling membunuh dengan parasit lain. Wah cuh, lu nonton anime ini ya, campur aduk rasanya. Walaupun gitu sih, untung si MC jadi badas cuh, terabas terus, maju terus, jos gandos. Ari Fureta. Hajime Nagumo, ya MC yang bener-bener nolep cu. Gue aja sebel sendiri. Siswa SMA yang dipanggil ke dunia lain bersama teman sekelasnya menjadi pahlawan di sana. Tapi Hajime hanya memiliki kekuatan sinergis yang bisa dibilang lemah. Karena lemah lah, masa yang melindunginya cewek kan kampret.
Namun, saat mereka sedang di dungeon dan melawan monster, ada salah satu rekannya yang mengkhianatinya, sehingga Hajime jatuh ke dalam dungeon dan harus berjuang sendiri. Malah si Hajime berubah. Ketika dia mengalami tekanan harus bisa bertahan hidup dan harus pulang ke asalnya, si Hajime jadi psikopat yang membunuh segala yang hidup yang menghalangi jalannya. Dan malah dapet tim yang isinya cewek semua. Ada loli penghisap darah lah, ada onesan yang gatelan lah, ya gitulah, babi. Toaru Kagaku no Accelerator. Accelerator, si Esper level 5, si MC Badas yang hampir sepenuhnya sembuh dari rumah sakit, malah harus kocrot lagi setelah menyelamatkan nyawa Estelle Rosenthal, seorang gadis misterius yang membawa foto Last Order. Akhirnya Accelerator terseret deh masuk ke konflik melawan organisasi jahat. Karena Misaka Loli juga terjerat dalam konflik tersebut yang membuat Accelerator harus melindunginya. Namun semakin diberantas organisasi jahat tersebut, semakin menjadi-jadi. Makanya Accelerator berniat ngancurin semua yang dimiliki organisasi jahat tersebut. Pesan yang bisa kita ambil dari anime ini, meskipun Badas, Cooper, cuek lah, harus tetap sayang Loli bro. Tiru nih, auto happy ending hidup lo. Ya, di mimpi. Tensura. Lu ibu-ibu pecinta anime OP pasti tahulah ya anime ini. Jadi gue nggak usah panjang-panjang deh jelasin. Intinya si MC mati ketusuk di perut sambil desah. Masuk isekai jadi slime. Lalu berteman dengan seekor naga, si Veldora. Nggak taunya malah jadi OP dengan sendirinya. Mana gitu ada sistem pengarahnya lagi. Kayak nge-cheat aja nih slime. Lalu si slime atau lebih terkenalnya Rimuru membangun sebuah desa monster. Ada klan goblin, ada klan orge, ada klan kadal, dan ada klan babi. Ya, para babi. Karena seiring berjalannya waktu dan banyak konflik yang terjadi, Rimuru berencana jadi Raja Iblis demi ketenangan wilayahnya. Bagaimanakah kelanjutannya? Lihat aja deh, anime ini sudah ada 2 season ya guys. Season 2-nya juga ada 2 part. Enak ya, mati jadi OP. Gue aja juga bisa gitu kok. Ya, beda alam tapi. Bofuri. Kaide atau Maple, si MC Loli yang naikin semua poin ability-nya ke defense di game virtual fantasi. Mungkin karena nggak tahu dan pertama kali main game tersebut, sampai-sampai dia mendapat kemampuan pertahanan absolut karena full defense, dimana pertahanannya benar-benar gila tahan badan. Meskipun Loli suka nahan badan, bukan itu loh, beda. Lu mikirnya Loli suka disiksa? Bukan, dia sengaja naikin pertahanan, malah nggak pengen merasa sakit saat diserang monster atau player lain. Bersama temannya, Maple mulai menjelajah, bertarung hingga mengikuti event di game tersebut. GG parah defense-nya cu, ditambah skillnya, wah bener-bener nge-cheat nih. The next Loli psikopat, meskipun cuma game, tapi kalau bantai nggak kira-kira nih Loli, terabah semua cu, nggak ada perasaan sama sekali. Yaitu anime dengan MC yang badass, suka membantai semuanya sampai jadi psikopat. Menurut lu anime yang mana nih bikin lu kepengen jadi kayak si MC? Iya kan, nyengir mulu lu. Sekian dari gue, jangan lupa like, comment, share, dan pastinya subscribe bro. See you next content. Matur thank you gozaimasu.